Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Honorable Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, 2 maupun 3, para profesor, para pimpinan pejabat Fakultas Ekonomi Islam, kemudian para kaju dan sekjur, para dosen, para tenaga kependidikan, and para alim ulama that I cannot say their name one by one, and my beloved students here. First of all, let's thanks to Allah for His grace, merciful and blessing to us, so that we can attend and gather here without any obstacle and in a good condition and health. Secondly, salawat and salam we offer always to our Prophet Muhammad. We say, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala who guide us from the darkness into the lightness. And I hope that all of us become His good ummah. And I hope that we get a syafaat at the end of the day. Amin. Amin. Actually, I don't have. I want to say thanks to the committee because giving me time to stand up here. But actually, I don't have capability, and kompetensi to say or to speak up about religiosity and Islam. Nanti mohon dimaklumi dan dimaafkan apabila nanti ada ayat ataupun surat itu yang keliru nggih Bapak Ibu nggih. Yes. Kalau yang keliru tampil lagi Bu. Nggih, Mas going on lah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai one of the advantages or wisdom or benefit in fasting month. Jadi salah satu dari hikmah berpuasa yaitu melatih kita untuk bersikap yang tidak berlebih-lebihan atau bersikap simplicity atau simple sederhana seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di minggu yang ketiga yang kata Pak Willy 3 itu merupakan bulan atau hari yang maghfirah 10 hari terakhir adalah 10 hari di mana kita nanti dibebaskan dari api neraka. Dan semoga kita mendapatkan sampai di full ke 30 hari. Amin. Amin. Dan biasanya di hari-hari seperti ini merupakan hari-hari yang rawan saya katakan karena ini apalagi hilal THR kita sudah cair jadi biasanya itu yang penuh dengan masyarakat adalah pusat perbelanjaan, mal-mal gitu ya. Dan kalau di tempat saya Bapak Ibu itu biasanya masjid-masjid, musola itu yang pada awalnya saya nggak biasa di sini. Oh boleh. Yang pada awalnya itu penuh gitu ya, sampai we have to roll out the carpet ya, sampai karpetnya dijajar di tengah jalan gitu. Tapi ketika di minggu terakhir atau 10 hari terakhir itu sudah tidak ada karpet di jalan gitu. Mungkin hanya beberapa baris yang ada di masjid atau musola seperti itu. Jadi makanya saya katakan rawan gitu di situ. Dan memang bulan puasa itu biasanya sebanding lurus dengan apa yang disebut sebagai tingkat konsumsi kita itu semakin meningkat gitu ya. Jadi kebutuhan yang tadinya itu di bulan
yang bukan Ramadan gitu, itu kita ini malah di bulan puasa yang harusnya kita bisa berhemat, ternyata malah bukan berhemat Bapak Ibu nggih. In English. English please. Ya, malah kebutuhannya itu meningkat gitu ya. Jadi maka saya katakan bahwa tingkat konsumsi kita di bulan Ramadan itu cenderung malah lebih meningkat seperti itu. Kemudian tidak hanya di sektor makanan dan minuman gitu Bapak Ibu, tetapi di sektor pakaian, fashion gitu ya, dimana di masyarakat kita atau di Lebaran itu biasanya atau budaya berlebaran yang ada di Indonesia itu bukan mengharuskan ya, tetapi mungkin sebagai sebuah culture di mana we have to buy the new clothes gitu ya, the new apapun gitu. Dan apalagi mungkin New normal lah pokoknya namanya. new normal. I mean like that. Seperti itu. Jadi ya Nyusu. apalagi misalnya kalau mudik kita dari perantauan pulang ke rumah kan ada sesuatu yang baru di badan gitu ya. Jadi itu entah itu bisa Nggak boleh mudik. ya meskipun nggak boleh mudik, mungkin di sini masih ada keinginan untuk supaya a new clothes or a new fashion. Tapi di bulan puasa kita dilatih bagaimana, apakah kita bisa membelikan sesuatu barang itu sebatas sebagai suatu need atau kebutuhan kita, atau hanya sesuatu keinginan kita yang cenderung itu mungkin untuk gengsi atau untuk show off atau apa gitu ya. Jadi semoga kita tidak dalam kategori yang demikian. Amin. Kemudian ya itu dalam sebuah lagunya Dia Ananda dulu kan ada baju baru, alhamdulillah. Misalnya ada mobil baru yang pengen ganti mobil uangnya banyak. Nggak ada mobil istri baru, baru. alhamdulillah. Nggak ada. Tapi jangan sampai istri baru atau pasangan baru mungkin bapak ya, mungkin kalau Bu Vita atau Pak Reza mungkin bagus ya didoakan, semoga setelah ini Id Mubarak mendapatkan jodoh gitu ya. Amin. Bukan berjodoh. Iya berjodoh. Saya berani ngomongin takutnya ini. Gitu nih. Jadi di bulan puasa ini kita belajar bagaimana kita piawai untuk bisa mengendalikan nafsu kita, atau dalam bahasa psikoanalisisnya Sigmund Freud itu kalau nafsu bisa dikatakan sebagai id kita, apakah id kita yang menang nantinya atau super ego kita yang akan menang di hari kemenangan nantinya. Semoga super ego kita yang jadi begitu pula yang diteladankan oleh Rasulullah gitu ya di dalam kehidupannya mengenai kesederhanaan, dan kita tidak dianjurkan untuk membeli sesuatu barang yang tidak sesuai kebutuhan kita, tetapi hanya membelanjakan karena keinginan dan nafsu-nafsu kita, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 yang berbunyi, Ya Bani Adam, Ya Bani Adam, Khudu zinatakum inda kulli masjidin Wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, ya Bani Adam, hai anak-anak Adam. Jadi maksudnya kita semua di sini. Khudu zinatakum, berpakaianlah yang indah. Inda kulli masjidin, di setiap kita masuk masjid. Wakulu washrabu, di sini kita makan dan minum, diperbolehkan untuk makan dan minum. Wala tusyrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan di sini mensyaratkan kita sebagai standar bahwa Allah mempersilahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak untuk berlebih-lebihan. Jadi di bulan puasa ini, marilah kita atau semoga kita menjadi atau bisa mengendalikan atau perang melawan hawa nafsu kita
dan kita ditempatkan oleh Allah menjadi atau memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah sebagai hambanya yang bertakwa atau bertakwa. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan